Sekarang hal-hal sepele ini telah diselesaikan. Masih ada dua hal besar yang perlu ditangani. Salah satunya adalah permintaan Qin Yichen dari penguasa kota-kota pemurnian untuk mengirim seseorang ke kota pemurnian Beiyun untuk membantu mereka melawan Mahkamah Agung secara rahasia. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberi orang percaya di kuil penguasa cahaya tempat untuk mengasah keterampilan bertarung mereka. Selain itu, Qin Yichen juga ingin mengambil kesempatan untuk menyebarkan ajaran kuil penguasa cahaya. Kota pemurnian Beiyun berbeda dari penguasa kota terapung ini. Mereka tidak akan melayani kuil dewa cahaya hanya karena sedikit awan dan tanah. Untuk membuat raksasa seperti kota pemurnian Beiyun merasa nyaman dan bekerja sama dengan kuil penguasa cahaya, diperlukan beberapa cara. Meskipun mungkin untuk bekerja sama sekarang, Qin Yichen tidak dapat merasa nyaman dengan kota penyempurnaan Beiyun seperti itu. Terutama rubah tua, penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, tidak akan pernah melihat ekspansinya dengan tenang. Jadi Qin Yichen perlu hancur sedikit dari bawah, sama seperti dia berurusan dengan Mahkamah Agung. Mengguncang fondasi mereka sedikit demi sedikit. Hasil terbaik adalah suksesi tanpa darah. Dan hasil terburuk hanyalah konfrontasi antara tingkat tinggi. Praktisi, daripada perang habis-habisan. Selama konsep kuil penguasa cahaya tersebar di antara orang-orang Beiyun Liancheng, dan selama orang-orang ini bisa menjadi penganut kuil penguasa cahaya, penguasa kota Liancheng tidak akan mampu mengirim semua orang untuk bersaing dengannya. Dengan cara ini, bahkan jika perang pecah, itu tidak akan merusak fondasi kota penyempurnaan Beiyun. Terlepas dari hasil pertempuran dengan kota halus Beiyun, Qin Yichen memiliki ruang untuk bernegosiasi, dan tidak akan menjadi musuh bebuyutan. Tidak lama kemudian, ketiganya datang ke aula, dan Qin Yichen terbatuk ringan. Lin Bai, Li Yun, Matt, kalian bertiga siap untuk pergi ke kota pemurnian Beiyun bersamaku besok, dan berpartisipasi dalam pertempuran antara kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung sebagai praktisi kota pemurnian Beiyun. Selain itu, Matt, kali ini aku membawa semua orang dari tim penegak hukum. Mereka memiliki energi yang kejam di dalam diri mereka. Orang-orang ini dapat belajar paling banyak dari pertempuran. Li Yun, kamu juga pergi untuk memilih lebih dari 1000 orang percaya, dan memilih beberapa dari berbagai tempat. Jangan tampak bagi saya bahwa saya memihak orang percaya dari tim penegak hukum. Matt dan Li Yun memimpin, dan Qin Yichen memandang Lin Bai. Lin Bai harus mengawasi pertahanan semua orang percaya sebelum besok. Orang dari Gotham Jin itu harus keluar dari perbatasan. Aku tidak tahu seperti apa kekuatannya kali ini. Jika dia bermain dengan kita, itu akan terlalu merepotkan. Untuk berurusan, Lin Bai mengangguk dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Setelah membuat pengaturan untuk besok, Qin Yichen pergi ke menara waktu sendirian. Di laut yang gelap dan dalam, menara waktu kuno yang tak terhitung jumlahnya terletak dengan tenang di dasar laut, dan sekarang hanya satu menara waktu yang masih berkilauan dengan cahaya. Itu bukti bahwa Time Tower bekerja. Kedatangan Qin Yichen membuat Hercules yang menunggu di sini sedikit terkejut, dan buru-buru melangkah maju dan memberi hormat kepada Qin Yichen. Aku telah melihat penguasa cahaya. Qin Yichen memandang Hercules, kesadarannya menyapu dirinya, dan wajahnya penuh kekaguman. Ya, sepertinya waktumu selama 1000 tahun tidak terbuang sia-sia, dan kamu telah mencapai kekuatan seorang ksatria. Kata Hercules cepat. Terima kasih banyak kepada Lord of Light karena memberi saya 1000 tahun retret dan waktu kultivasi. Jika tidak, bawahan saya tidak akan pernah bisa melakukan ini dalam 1000 tahun di luar. Qin Yichen mengangguk ringan. Kamu akan pergi ke kota pemurnian Beiyun bersamaku besok, dan kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Aku tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Hercules tahu bahwa Qin Yichen akan membawanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya, mengumpulkan pengalaman tempur, dan dengan cepat setuju. Sementara keduanya mengobrol, satu-satunya cahaya di dasar laut berangsur-angsur menghilang. Qin Yichen melihat pintu keluar menara waktu. Mengapa Yu Daosen belum keluar? Hercules berpikir sejenak, lalu berkata, kita semua memasuki menara waktu untuk pertama kalinya. Dia telah berada di dalamnya selama 3000 tahun, dan dia mungkin tidak langsung bereaksi. Tepat saat dia berbicara, getaran hebat datang dari dasar laut, dan gelembung air yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dasar laut. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Bagus. Saat semakin banyak gelembung menyembur keluar dari dasar laut, napas tebal perlahan menyebar ke segala arah seperti binatang buas yang tak terhentikan. Seolah-olah binatang buas yang telah tidur selama ribuan tahun akhirnya membuka matanya. Setelah suara yang tajam, Qin Yichen melihat ke atas menara waktu. Di tengah kumpulan gelombang gelap, sesosok muncul dengan santai. Yu Daosen membuka matanya. Matanya bukan lagi kedipan aslinya. Satu hitam dan satu putih. Terlihat sangat aneh. Tubuh secara bertahap menyatu, dan aura menakutkan di sekitarnya perlahan mereda. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Sepertinya kamu telah mengalami kesepian selama 3000 tahun ini. Selamat untukmu selama sisa hidupmu. Dan untuk menjelajahi jalan Yin dan Yang. Saat napas terakhir mereda, Yu Daosen langsung muncul di depan Qin Yichen.
menggenggam tinjunya dengan kedua tangan. Terima kasih, Tuan Cahaya. Qin Yichen melirik tangan tergenggam Yu Daoseng, yang ditutupi dengan kapalan. Tampaknya Yu Daoseng tidak lupa untuk melatih dan melunakkan tubuhnya selama retretnya, yang membuat Qin Yichen sangat puas. Yu Daoseng, besok aku akan membawa Hercules dan beberapa pembangkit tenaga listrik di kuil penguasa cahaya. Keamanan kuil penguasa cahaya akan diserahkan kepadamu. Kali ini lawanmu juga berada di Mahkamah Agung Dewa, yang meminjam menara waktu untuk berkultivasi selama 3000 tahun, utusan Dewa Gotham Jin. Zhao Wuling dan Fatih yang tinggal bersamamu di kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling memiliki urusan pribadi, dan Fatih tidak nyaman untuk muncul. Bagaimana kuil penguasa cahaya akan menghadapinya tergantung pada bagaimana Anda mengaturnya. Tentu saja, Anda dapat menghubungi saya ketika Anda tidak dapat membuat keputusan. Begitu dia meninggalkan menara waktu, tanggung jawab yang begitu penting diemban ke pundaknya. Yu Daoseng tidak hanya tidak merasa gugup, tetapi juga ingin mencoba. Beberapa hari yang lalu di dunia luar, dia secara pribadi merasakan kekurangan dan masalah yang disebabkan oleh kurangnya kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak satria, dan dia juga memiliki latihan yang diajarkan oleh Qin Yichen. Dia bukan lagi dia yang dulu. Sekarang Qin Yichen telah menempatkan kesempatan untuk menunjukkan tinjunya di depannya. Bagaimana mungkin Yu Daoseng menolak? Kali ini, dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga menghancurkan lawannya untuk kemenangan yang indah. Dengan cara ini, Parti memenuhi harapan tinggi dari Lord of Light. Yu Daoseng memiliki ketegasan tertulis di wajahnya. Ya, bawahan ini bersumpah untuk mempertahankan kuil penguasa cahaya sampai mati. Qin Yichen tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk dahi Yu Daoseng, dan energi spiritual menembus ke dalam tubuh Yu Daoseng. Lingkaran sihir ini dapat digunakan 2 kali, dan itu tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Saya harap Anda dapat membunuh utusan Dewa Gotham Jin setelah 3 konfrontasi. Saya ingin Anda membuktikan kepada saya bahwa kuil cahaya Tuhan bukanlah kekuatan lemah yang bisa ditangani semua orang. Yu Daoseng mengangguk dengan keras. Ya, bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan harapan tinggi dari penguasa cahaya,